Against the Gods Bab 2077, Kuil Putra Dewa. Berjalan berdampingan dengan dewa tanpa mimpi, Yun Ce bisa merasakan aura yang datang darinya setiap saat, yang masih begitu menggerakkan hingga dia sulit mengendalikan dirinya. 5 di antara 6 kerajaan dewa utama generasi ini telah memiliki penerusnya. Bahkan kerajaan Dewa Bintang Bulan, yang paling sulit untuk diwariskan, telah menemukan saudara kembar yang sangat cocok. Hanya di kerajaan penenun mimpi kami. Ayah telah mewarisi posisi dewa selama 10.000 tahun. Kami telah menghasilkan keturunan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pernah ada satu pun penerus. Yang lebih konyol lagi adalah bahwa yang terbaik di antara semua keturunan kami hanya memiliki 6 poin ketuhanan. Meng Jianzhu. Selama tahun-tahun itu, kerajaan penenun mimpi mengalami ejekan dan rasa kasihan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ribuan tahun, dan kemudian puluhan ribu tahun berlalu, orang-orang di dalam kerajaan juga menjadi panik, diskusi rahasia terus berlanjut, dan bahkan ada rumor yang mempertanyakan fakta bahwa meskipun ayah mereka adalah dewa, namun dia berasal dari kalangan rendahan dan tidak dapat memiliki anak yang luar biasa. Jue Luo Shenzun dari kerajaan Dewa Shenluo dan Hua Xin Shenzun dari kerajaan Dewa Zetian, keduanya adalah teman dekat ayah. Tapi, putra Dian Luo, Dian Zheuxi, diakui sebagai anak dewa nomor 1, dan gadis Caili itu bahkan lebih tak perlu dikatakan lagi, hanya dia yang memiliki ketuhanan sempurna yang bisa disebut keajaiban. Pada tahun-tahun itu, ayahnya jarang menginjakan kaki di kerajaan penenun mimpi, dan aku jarang berkumpul bersama mereka lagi. Aku benar-benar tidak punya wajah untuk melihat mereka. Setiap kali aku pergi menemui Kaisar Yuan di Tanah Suci dan menghadapi para dewa dari 5 kerajaan lainnya, pandangan yang mereka berikan padaku selalu membuatku merasa kasihan dan membuatku merasa malu. Oleh karena itu, saat pertemuan selesai, ayah adalah orang pertama yang pergi dengan tergesa-gesa. Dia menggelengkan kepalanya. Bisa dibayangkan kegelisahan dan kepahitan yang dia rasakan saat itu. Baru kemudian 100 tahun yang lalu, ibumu melahirkanmu, dengan 8 poin ketuhanan bawaan, Yuaner. Nada suaranya berubah, tahukah kamu betapa bahagianya aku di hari ketika aku menjadi seorang ayah? Setelah depresi 10.000 tahun hilang, dan ribuan gunung di dadaku runtuh dalam semalam, mereka berkata bahwa aku sangat bahagia di hari ketika aku menjadi seorang ayah, bahkan beberapa hari, saya tertawa terbahak-bahak. Ini kurang lebih diketahui Yun Ce dari kenangan yang diambil dari Meng Jianzhu. Ibu kandung Meng Jianyuan adalah selir termuda Meng Kongchan pada saat itu, tetapi dia juga yang paling disukai. Setelah melahirkan Meng Jianyuan, yang lahir dengan 8 poin keilahian bawaan, dia tidak diragukan lagi merupakan ancaman bagi permaisuri ilahi di waktu itu. Ketika Meng Jianyuan lahir, tawa Tuan Wu Meng bergema di seluruh kerajaan penenun mimpi selama hampir 3 hari 3 malam. Dan kecintaannya pada Meng Jianyuan membuat Meng Jianzhu yang merupakan orang paling berharga begitu cemburu hingga giginya hampir patah. Dengan kata lain, kecemburuan Meng Jianzhu terhadap Meng Jianyuan ditanamkan sejak ia dilahirkan. Ayah menamaimu, Jianyuan. Yang disebut dunia mimpi dan dunia kebangkitan adalah dunia yang berlawanan. Jika kamu bermimpi melihat jurang maut, ketika kamu bangun, kamu akan mencapai langit. Meng Kongchan mengangkat kepalanya sedikit, dengan senyuman di bibirnya, seolah sedang mengingat saat itu, ayah telah menunggumu selama 10.000 tahun untuk kelahiranmu. Saat itu, kamu lebih dari sekedar seorang anak bagi saya. Dia menganggap putranya seperti anugerah dari Tuhan sebagai penyelamat kerajaan penenun mimpi. Pada hari-hari itu, ayah berharap bisa memelukmu 12 jam sehari. Bahkan Dian Luo dan Hua Fusen datang untuk memberi selamat kepadaku secara langsung, tapi ayah tidak pernah melepaskanmu, hanya ibumu yang bisa melakukannya saat itu. Ibumu merebutmu dari pelukan ayah untuk waktu yang singkat, tapi sesaat kemudian, ayah mau tidak mau bergegas menemuimu. Saat dia berbicara, ada air mata di mata dewa tanpa mimpi, yang jelas-jelas memiliki keturunan hampir 30.000. Saat kamu besar nanti, aku ingin kamu akan paling dekat dengan ayahmu, bahkan lebih dekat daripada ibumu. Anak kecil membutuhkan setidaknya 4 jam tidur setiap hari, dan ketika kamu tertidur, ayah harus berada di sisimu, jika tidak, kamu akan menangis tanpa henti. Jadi pada hari-hari itu, ayah, seorang dewa yang agung, sebenarnya harus tidur selama 4 jam setiap hari, yang membuat banyak orang tertawa, hahaha. Yun Ce menunduk, merasa sedikit tersentuh hatinya. Suara Meng Kongchan berangsur-angsur menjadi lebih lembut, namun, ayah gagal melindungimu. Saat kamu berumur 10 tahun, ayah tidak sabar untuk memberimu gelar sebagai anak dewa penenun mimpi. Sebagai seorang ayah, aku ingin Yuaner harus dengan status mewah seperti itu. Namun, mungkin karena keputusan ayah yang tidak sabar untuk menjadikanmu sebagai anak dewa, menyebabkan kamu mengalami kesialan. Kurang dari setahun setelah kamu diculik oleh seseorang yang tidak diketahui, hari itu adalah hari ayahmu memberi penghormatan kepada kakekmu. Saat ayahmu kembali, ayah tidak melihatmu. Kamu menghilang di kamar tidur ibumu, bahkan tidak ada jejak yang tersisa.
Satu-satunya yang bisa ditemukan hanyalah jejak distorsi ruang yang belum sempat menghilang seluruhnya. Namun itu sudah terlalu lama, dan mustahil untuk mengidentifikasi apa yang terukir oleh jejak distorsi ruang tersebut, apalagi menelusurinya. Tapi itu bisa dibuktikan, hilangnya kamu karena diculik oleh seseorang yang menggunakan semacam artefak luar angkasa tingkat tinggi, aku tidak tahu di mana kamu dibawa pergi. Meng Kongqan menghela nafas panjang. Meskipun 100 tahun telah berlalu, dan meskipun Meng Jianyuan telah kembali, kata-katanya masih dipenuhi dengan rasa sakit. Aku menyalahkan diriku sendiri puluhan kali saat itu, bahkan menamparkan wajahku berkali-kali. Aku membenci diriku sendiri karena menjadi dewa yang sia-sia dan gagal melindungi putraku yang paling kusayangi. Aku mengirim orang seperti lalat tanpa kepala untuk mencari kemana-mana. Sedangkan aku menjaga kerajaan dan menunggu berita itu datang, karena aku berharap musuh akan menculikmu dan menggunakanmu sebagai ancaman. Setidaknya dengan cara ini, hidupmu akan aman. Namun, semuanya tetap diam, dan sebelum saya menyadarinya, 100 tahun telah berlalu. Saat ini, Yun Ce sudah mengerti mengapa perasaan Meng Kongqan terhadap Meng Jianyuan begitu istimewa. Karena puncak kegembiraan yang paling intens, kegembiraan yang besar, kesedihan yang besar, dan rasa bersalah yang besar dalam hidupnya semuanya karena Meng Jianyuan. Bahkan jika ketuhanan Meng Jianxi terbangun tak lama setelah Meng Jianyuan menghilang, dan ketuhanannya 1 poin lebih baik dari Meng Jianyuan, memungkinkan anak dewa penenun mimpi untuk kembali lagi, itu tidak dapat lagi membangkitkan jantung yang berdebar-debar yang murni dan bersemangat Meng Kongqan lagi, karena cinta kebapaan. Yuaner, kita sudah sampai. Melangkah melewati lapisan formasi transparan, halaman taman yang membentang puluhan mil muncul di depannya. Istana utama yang berdiri di tengah dikelilingi oleh cahaya impian yang menawan namun tetap indah. Dilihat dari potensinya, halaman ini tak kalah mengesankannya dengan Taman Dewi Caili. Inilah istana anak dewa yang ayah mulai bangun untukmu. Untukmu berkultivasi ketika kamu berumur 7 tahun. Setelah kamu menghilang, pembangunannya tidak berhenti. Namun ketika pembangunan kultivasi selesai, masih belum ada kabar tentang dirimu. Dia mengangkat tangannya dan menunjukkan kepada Yun Ce semua yang ada di depannya, sejak istana anak dewa ini dibangun, tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di dalamnya, dan bahkan tidak ada yang bisa menginjakkan kaki di dalamnya. Karena itu dibangun untukmu, dan semuanya seharusnya hanya menjadi milikmu. Dan itu selalu menjadi obsesiku selama ini, aku selalu berpikir bahwa kamu akan tiba-tiba kembali suatu hari nanti. Dia menoleh ke arah Yun Ce dengan emosi yang tak ada habisnya, lihat, tentu saja, hahaha. Kasih sayang dewa senior kepada putranya begitu mengharukan. Yun Ce berkata dengan tulus, jika junior benar-benar Meng Jianyuan, setelah ingatanku pulih, dia pasti akan merasakan banyak emosi. Meng Kongqan mengangguk, kata-katamu sudah cukup. Sayang, ibumu tidak bisa. Suaranya terhenti dan dia memaksakan sebuah senyuman, karena kamu tidak memiliki ingatan, kamu tidak akan membicarakan hal-hal membosankan ini. Suatu hari, ayah akan membawamu ke makamnya dan membiarkan dia melihatmu, sehingga dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Meskipun Meng Kongqan tidak menyebutkannya, Yun Ce sudah mengetahui akhir dari ibu kandung Meng Jianyuan dari ingatan Meng Jiansu. Pada tahun keempat setelah Meng Jianyuan hilang, ibu kandungnya jatuh sakit karena khawatir. Untuk menemukannya, dia bahkan keluar dari kerajaan dewa sendiri, dan akhirnya melarikan diri ke lautan kabut. Namun Yun Ce sangat mencurigai penyebab kematian ibu kandung Meng Jianyuan. Lagi pula, sangatlah wajar jika seseorang yang pernah benar-benar mengancam status permaisuri ilahi akan diplot oleh permaisuri baru setelah kehilangan dukungannya. Pada saat itu dan sekarang, permaisuri baru adalah ibu kandung dari Meng Jianzu dan Meng Jianxi. Ini aula utama, ini kamar tidurmu, ini semua kamar tamu untuk area ini hahaha, dan inilah tempat khusus ruang pelatihan kultivasi Anda. Yun Ce berhenti dan melihat ke aula dalam di depannya, dipenuhi dengan energi yang kaya dan mendalam. Melihat ketertarikannya, Meng Kongqan segera menjelaskan secara detail, ada ruang 100 mil di dalam istana ini, dan dilapisi dengan batu malam dan kristal mimpi yang tak terhitung jumlahnya, untuk membantu Anda melatih kultivasi jiwa. 7 lapisan formasi isolasi juga memungkinkan Anda untuk berlatih dengan tenang, formasi mendalam utama yang dikerahkan lebih awal masih utuh dan dapat membantu Anda dalam penyembuhan atau penyerapan kristal secara maksimal. Yun Ce berkata, Dewa Senior mungkin mengetahui bahwa Junior datang ke sini untuk menyelesaikan ujian yang diberikan oleh Dewa Zetian. Oleh karena itu, selama 5 tahun ini, Junior harus berkonsentrasi pada pelatihan kultivasi, hampir sepanjang waktu. Tapi, Master Junior adalah orang misterius yang mengajar seni yang mendalam dengan sangat aneh. Dia telah berulang kali memperingatkanku, bahwa ketika Anda masih muda, Anda tidak boleh mengungkapkan rahasia tubuh Anda dengan mudah. Jadi, Junior mempunyai permintaan yang tulus. Meng Kongqan tersenyum dan mengangguk, adalah baik untuk menghormati kasih sayang gurumu, mematuhi instruksi gurumu, dan menepati janjimu pada gurumu.
Tidak perlu bersikap sopan kepada ayahmu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja secara langsung. Jika tebakan saya benar, Anda berharap apakah ruang pelatihan kultivasi ini memiliki kekuatan isolasi yang cukup untuk mencegah rahasia master Anda terungkap? Iya, Yun Ce mengangguk, saya tidak tahu. Hahaha, sangat mudah. Sambil tertawa, Meng Kongchan maju selangkah dan mengulurkan tangannya. Ci. Dalam sekejap, angin berhenti dan langit stagnan, langit dan bumi sunyi, hanya jubah dewa tanpa mimpi yang sangat menonjol, rambut panjangnya melayang, dan kekuatan dewa sejati perlahan mengalir ke arah dari 5 jari. Dengan Yun Ce di sisinya, kekuatannya berjalan sangat lancar, tetapi aura dewa sejati yang dilepaskan, masih membuat langit di luar sedikit tenang, dan bumi bergetar tanpa suara. Kekuatan dewa sejati, Yun Ce diam-diam meremas jari-jarinya. Jika kekuatan tersebut dibiarkan memasuki dunia tempatnya berasal, dalam sekejap mata, 10.000 alam bintang di dunia akan berubah menjadi tanah busuk. Bahkan jika dewa sejati ini tidak pernah mengambil tindakan, keberadaan mereka saja akan membuat tatanan alam dewa yang rapuh tidak mampu menahan kekuatan tersebut dan secara bertahap runtuh. 49 tahun lagi. Tidak boleh ada satupun orang-orang dari abis yang menginjakan kaki di alam dewa. Tidak peduli apa, sama sekali tidak. Setelah 100 napas penuh, aura dewa sejati perlahan menghilang. Meng Kongchan akhirnya menurunkan lengannya. Tiba-tiba langit dan bumi menjadi cerah, dan dada Yun Ce yang tadinya mengencang, perlahan mengendur. Di bagian luar ruang pelatihan kultivasi, formasi isolasi perak muda terpantul. Meng Kongchan mengarahkan jarinya, dan ujung jari Yun Ce segera pecah, dan butiran darah terbang keluar. Itu dipantulkan ke depan oleh Meng Kongchan, dan mendarat di formasi yang terisolasi, dan kemudian bergabung ke dalamnya secara diam-diam. Cahaya perak formasi yang terisolasi berkedip sedikit, lalu perlahan menghilang, menjadi tidak terlihat. Ketika diam, dia tidak terlihat. Setelah disentuh, ia akan mengeluarkan aura dan pesan di level dewa sejati. Setelah menyelesaikan permintaan pertama Yuaner dengan tangannya sendiri, Meng Kongchan tampaknya berada dalam suasana hati yang sangat baik. Dia menahan punggungnya dengan satu tangan dan berkata sambil tertawa, ini dia. Itu dibuat oleh ayah dengan kekuatan di level dewa sejati. Formasi isolasi ini, tidak ada yang bisa masuk atau keluar tanpa izin kecuali Anda, dan ayah. Ayah juga meninggalkan tanda jiwa di atasnya. Jika ada yang berani menerobosnya, ayah akan datang sendiri dan menyapu bersih maniak pemberani itu. Mulai sekarang, setiap 50 tahun sekali, ayah akan datang untuk memperbaruinya. Dengan cara ini, Anda dapat dengan bebas berlatih kultivasi di dalam. Saat ini, alis Meng Kongchan bergerak sedikit. Dia berbalik dan berkata setengah tak berdaya, setengah meminta maaf, Yuaner, berita kembalinya kamu telah menyebabkan kejutan yang cukup besar. Sebagai seorang ayah, aku harusnya menemanimu. Namun ayah harus keluar dan melakukan beberapa hal, dan Anda akan terbiasa dengannya. Jangan khawatir, setiap batu bata, setiap tanaman, setiap pohon di sini ada untuk Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Seolah-olah dia tidak ingin melihat Yun Ce mengucapkan terima kasih lagi sebagai junior. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang dan menghilang dari pandangan Yun Ce. Hanya pesan menyentuh hati yang perlahan masuk ke telinga Yun Ce, Yuaner, saya tahu ingatan Anda tidak lengkap dan Anda tidak dapat mengidentifikasi dengan identitasmu sebagai Meng Jian Yuan. Jadi tidak perlu khawatir atau memaksakan diri. Sebagai seorang ayah, aku tidak dapat melindungimu saat itu. Aku berhutang banyak padamu karena tidak bisa melindungimu. Dan sekarang, aku akan memulihkannya. Aku bersumpah atas nama ayahku, bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Melihat ke arah mana Meng Kongchan pergi, perasaan Yun Ce terasa sangat rumit. Kamu berhasil lagi. Baru setelah Meng Kongchan menghilang dalam waktu yang lama, suara Li Su terdengar pelan. Ya, dan itu agak terlalu sukses. Sambil berbicara, Yun Ce berjalan menuju ruang latihan kultivasi di depan. Saat tubuhnya menyentuh formasi, sentuhan kecemerlangan perak melintas, dan formasi secara spontan terpisah ke kedua sisi hingga Yun Ce benar-benar masuk. Lalu langsung menutup, bersembunyi di dalam, dan tak terlihat. Sebuah ruang yang jaraknya ratusan mil muncul di hadapannya, dengan mimpi dan cahaya yang terjalin di dalamnya, dan sangat begitu kaya hingga nyaris mewah. Kamu, merusak pengetahuan Meng Kongchan? Tanya Li Su. Iya. Yun Ce menjawab, ketika jiwa dewanya dipatahkan oleh serangan balik jiwa Kaisar Iblis Nirvana, saya mengukir pengakuan, saya Meng Jian Yuan, ke dalam celah jiwanya. Serangan di level Kaisar Iblis, meskipun dia dewa sejati, tidak akan pernah bisa dihapus, dan dia bahkan tidak akan menyadarinya sepanjang hidupnya. Tanda kognitif yang diukir oleh jiwa Iblis Nirvana ini akan membuat Meng Kongchan sangat yakin bahwa Yun Ce adalah Meng Jian Yuan, tidak peduli apa, meskipun ada 10.000 bukti tak terbantahkan yang cukup untuk membantahnya, dia tidak akan goyah sedikit pun. Apakah kamu tidak takut ketahuan?
Li Su bertanya dengan cemas, tentu saja pengetahuan Meng Kongqan tidak tergoyahkan, tapi bagaimana dengan orang lain selain Meng Kongqan? Lagi pula, banyak dari garis keturunan, jiwa, yang bisa menjadi cacat fatal. Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah Yun Che, kerajaan Dewa Penenun Mimpi menghormati Meng Kongqan. Dan dalam persepsi dunia, dewa dari kerajaan dewa tidak akan salah mengira putranya sendiri. Saya khawatir, meskipun orang-orang curiga bahwa saya bukanlah anak kandung Dewa Wumeng, mereka tidak akan pernah memiliki kecurigaan sedikit pun bahwa Dewa Wumeng mereka akan secara tidak sengaja mengenali putra yang salah. Terlebih lagi, Dewa Wumeng masih punya kekuatan jiwa terkuat dan paling kecil kemungkinannya untuk mengenali orang lain sebagai putranya. Dewa tanpa mimpi tidak mungkin salah. Terus terang, bahkan jika seseorang benar-benar berani ragu, saat dia mengajukan pertanyaan, dia pasti akan menarik murka dewa. Terlepas dari tes darah atau tes jiwa, itu akan diblokir sepenuhnya sebelum dimulai. Mengenai usia, saya sudah membuat kostum dasar kultivasi, itu sudah cukup. Jadi, selama Meng Kongqan percaya bahwa saya adalah Meng Jianyuan, maka tidak ada yang akan meragukan bahwa saya adalah Meng Jianyuan. Dan hanya ada dua kekurangannya. Yaitu dua orang yang membunuh Meng Jianyuan. Yaitu Meng Jianzu, dan Meng Jingze, tidak ada lagi yang lain. Li Su sepertinya mengerti, dan dia bertanya lagi, sinar jiwa iblis nirwana itu, sepertinya, pemahaman ini tidak hanya terukir di dalamnya. Baiklah. Yun Che mengangguk dan berkata dengan mata dingin, serangan jiwa itu memiliki lubang gelap yang begitu besar di jiwa Meng Kongqan. Bukankah terlalu boros jika hanya mencantumkan pengakuan? Selain itu, saya juga meninggalkan 3 petunjuk. Petunjuk. Hanya 3 kali. Yun Che tidak menjelaskan lebih lanjut, namun ada sedikit penyesalan dalam perkataannya, saya takut jika saya serakah, saya akan bertindak terlalu jauh, dan ada kemungkinan ketahuan. Melihat ruang latihan kultivasi yang hanya miliknya ini, sudut bibir Yun Che sedikit terangkat. Dia tidak menyangka bahwa tempat yang dia pikir akan membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkannya, bisa diperoleh dengan sangat mudah. Dan itu jauh lebih sempurna dari yang dia harapkan. Rencana awal saya adalah mundur selangkah demi selangkah sebagai Meng Jianyuan dan membiarkan posisi anak dewa miring ke arah saya. Dengan cara ini, saya secara bertahap dapat mengajukan tuntutan kepada Meng Kongqan yang semakin mendekati apa yang saya harapkan. Tapi aku tidak menyangka perasaan Meng Kongqan terhadap Meng Jianyuan akan begitu istimewa. Yun Che menghela napas dalam-dalam, kecintaannya pada Meng Jianyuan tidak kalah dengan kecintaan Hua Fusen pada Hua Caili. Selain sayang, ada juga rasa bersalah. Li Su berkata. Yun Che membuka tangannya, sedikit menutup kedua matanya, sepertinya nasib dunia abis ini sedang menjagaku. Li Su berpikir sejenak, dan akhirnya bertanya, apa tujuan tindakan Anda yang terus-menerus? Sederhana. Yun Che berkata terus terang kali ini, cara paling mendasar untuk mencegah orang abis menginjakan kaki di alam dewa adalah dengan merebut atau menghancurkan cermin di tangan Kaisar Yuan yang digunakan untuk membuka saluran abis. Tetapi Kaisar Yuan terlalu kuat dan terlalu jauh. Maka kita hanya bisa mengubah arah dan menghancurkan sumber energi, cermin gelap, satu persatu. Apakah kamu akan menghancurkan sumber ilahi 6 kerajaan dewa? Li Su berbisik sambil berpikir, tapi sepertinya tidak terlalu terkejut. Cermin neter dapat digunakan setiap 50 tahun sekali. Setiap kali digunakan, kekuatan dari Kaisar Yuan, 4 imam besar, dan 7 dewa dari 6 kerajaan harus dituangkan ke dalam cermin neter. Jika sumber ilahi dari kerajaan 6 dewa dihancurkan, warisan dewa sejati dari kerajaan 6 dewa akan terputus, dan energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan cermin neter juga akan terputus. Bahkan jika itu tidak bisa diputus seluruhnya, setidaknya bisa ditunda dalam waktu lama. Iya. Yun Che berkata dengan tenang, 3 kerajaan Shenluo, Zetian, dan penenun mimpi sudah ada dalam genggaman. Selanjutnya, saya akan mengurus kerajaan bintang bulan dan kerajaan kupu-kupu burung hantu. Kerajaan kupu-kupu burung hantu menggunakan energi kegelapan yang mendalam. Meskipun saya tidak memiliki kontak, namun, itu pasti yang paling mudah untuk ditangani. Tapi kerajaan malam abadi. Dewa Wuming itu memiliki kepribadian yang aneh, sangat membenci laki-laki, dan tidak pernah ingin berhubungan dekat dengan kerajaan dewa lainnya. Itu adalah salah satu yang paling membuatku pusing. Aku masih tidak tahu harus mulai dari mana. Laki-laki di kerajaan malam abadi semuanya adalah budak. Di tempat menakutkan seperti itu, tidak diragukan lagi sangat sulit bagi Yun Che sebagai laki-laki, untuk menginjakan kaki di dalamnya. Kita hanya bisa merencanakannya secara perlahan di masa depan.